mendengarkan satu renungan dari firman Tuhan dengan tema Aku menyertaimu senantiasa. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-28. Kita melihat ayat ini dulu, saudara. Minggu lalu sudah dibahas, tapi kita baca untuk hari ini lagi. Matius 28. Kita lihat ayat 16 sampai 20. Saya bacakan ya firman Tuhan ini kepada kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Tema kita di bagian kalimat terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, saudara, minggu lalu Pendeta Andi sudah menyampaikan bahwa kuasa Kristus atau Kristus yang menyatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa, ini adalah menjadi satu dasar dalam kita menjalankan satu misi yang sangat besar dari Tuhan, misi penginjilan. Karena Tuhan sendiri berkata di sini, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka." Nah, saudara, kita tahu misi ini adalah misi yang tidak mudah, tetapi misi yang tidak mudah ini disertai oleh kuasa Tuhan yang sangat besar. Nah, kita sangat bersyukur melalui ayat ini kita melihat ada misi yang sangat besar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Misi penginjilan, misi pemuridan, tetapi ada kuasa besar yang juga menyertai pelayanan ini, yaitu adalah penyertaan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sendiri berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara, kalau kita perhatikan di awal daripada surat Injil Matius, Yesus sudah disebutkan sebagai Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dan di akhir daripada Injil Matius ini kembali ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Immanuel. Dia adalah Tuhan yang menyertai. Sebelumnya dikatakan sebelum dia lahir dia namanya Immanuel. Sekarang setelah dia bangkit, dia menyatakan diri Tuhan yang hidup, dan dia itu adalah berjanji menyertai kita, terlebih di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Nah, kita sangat bersyukur ya saudara-saudara, karena ini adalah kekuatan kita di dalam menjalankan misi Tuhan yang sangat tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau saudara kita memperhatikan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini, bagaimana dia menyertai kita, maka kalau kita misalnya melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Jadi bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan itu, saudara? Kita bisa melihat ketika Roh Kudus itu menyertai kita, saudara. Kuasa Roh Kudus turun, lalu dia menyertai kita. Jadi penyertaan dari Tuhan itu adalah juga dinyatakan melalui Roh Kudus yang memberi kuasa, yang memampukan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat memang kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjalankan satu misi yang sangat-sangat tidak mudah. Misi yang is possible. Mungkin saudara kita pernah menonton satu film namanya itu Mission Impossible. Dan kita tahu saudara ini satu misi yang mustahil untuk dikerjakan dan dituntaskan. Cuma karena film saudara dibikin sedemikian rupa sehingga cukup menarik. Tetapi ujungnya saudara memang bisa selesai dengan baik. Tetapi dalam misi itu misi yang tidak mudah, membutuhkan strategi, membutuhkan banyak hal. Tetapi itu namanya film saudara. Tetapi kita di dalam dunia nyata saudara, jauh lebih sulit daripada apa yang barangkali kita tonton di film. Karena kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal. Dan kita tahu sebagai pengikut Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, saudara, kita hidup di dalam dunia. Posisi kita di dunia itu digambarkan seperti domba, saudara. Domba di tengah-tengah serigala. Kita bisa membayangkan bagaimana domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana kekuatannya. Bagaimana domba itu. Saudara, sangat mudah untuk ditelan. Untuk dimakan oleh singa, harimau, serigala. Begitu gampangnya saudara-saudara. Sehingga kita ada di dalam satu dunia yang sangat tidak mudah. Karena kita ada di dalam posisi yang boleh dikatakan begitu lemah saudara-saudara.
Nah, kalau kita memperhatikan saudara, kita itu ada di dalam sarangnya musuh. Jadi apakah kita bisa menang untuk melawan musuh ini? Boleh dipastikan nggak mungkin. Kita sebagai orang percaya tidak mungkin bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi kalau kita melihat saudara perjuangan kita di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa, ada di bawah kuasa iblis, itu adalah kita melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Jadi kuasa gelap melawan roh-roh jahat di udara. Dan ini tentu lebih mengerikan saudara-saudara. Yang kelihatan mungkin gampang dihadapi, yang tidak kelihatan itu jauh lebih sulit, saudara. Jadi peperangan kita itu adalah peperangan antara kebenaran dengan kejahatan, kebaikan dengan kejahatan. Bagaimana Tuhan, ini kebenaran Tuhan, menghadapi kuasa setan di dalam dunia ini. Antara malaikat yang benar dengan iblis. Nah, saudara, inilah situasi yang kita hadapi. Sehingga kalau kita melihat setan sendiri sangat tidak suka kepada anak-anak Tuhan. Dia berkeliling seperti singa bengau mencari orang yang dapat ditelan dia, saudara-saudara. Nah, kita melihat apakah kita bisa sanggup menjalankan satu misi yang sangat mustahil ini buat kita. Sangat-sangat tidak mudah, saudara. Nah, makanya saudara, Tuhan Yesus sendiri sebenarnya berkata dalam firman tadi, pergilah ke dalam dunia yang seperti ini. Beritakan Injil ke dalam dunia yang memang kondisinya seperti ini, saudara. Kita dipanggil untuk melayani di dalam situasi dan kondisi seperti ini. Dan kita sekarang ada di situ, saudara. Keadaan kita sekarang di dalam pelayanan kita masing-masing. Kita sedang menghadapi satu medan-medan yang tidak mudah. Meskipun mungkin kita ada di kota. Tetapi di kota ini juga perjuangannya sangat tidak gampang, saudara-saudara. Kita mempunyai kesulitan-kesulitan tersendiri. Mereka yang ada di desa juga bergumul luar biasa. Tetapi kita pun juga di sini bergumul luar biasa. Karena peperangan kita. Karena situasi yang kita hadapi. Kita menghadapi kuasa gelap yang sama. Kita menghadapi peperangan rohani yang sama, saudara-saudara. Tetapi di dalam dunia yang tidak mudah, Tuhan berkata, pergi ke sana untuk menjadi saksi Tuhan. Pergi ke sana untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan Yesus sendiri, saudara, menyuruh kita untuk pergi, menyuruh kita untuk tidak berdiam diri, tapi kita harus beritakan Injil, kita harus memuridkan. Nah, saudara, kalau kita melihat ini satu pekerjaan yang sangat-sangat tidak mudah. Di dalam Kisah Para Rasul, di sana dikatakan supaya kita jadi saksi-saksi. Saudara, menjadi saksi, yaitu adalah bagaimana kita membesarkan kerajaan Kristus. Dan ini misi Tuhan yang sangat-sangat tidak mudah di dalam dunia ini, saudara. Menjadi saksi itu berarti kita menceritakan kebenaran tentang Kristus, menyaksikan Kristus yang telah bangkit, Tuhan satu-satunya, juru selamat satu-satunya. Bagaimana membawa mereka yang tidak percaya kepada Tuhan bisa kenal Tuhan. Saudara, apakah ini tidak mudah? Saya kira sangat-sangat tidak mudah. Kemarin waktu hari Kamis itu kami pergi membesuk saudara dengan Pak Thomas. Nah, memang kita follow up orang-orang yang kita melayani ya, saudara-saudara, di momen Imlek celebration dan momen sebelumnya itu. Nah, kita follow up seorang bapak. Kita, waktu saya ke sana Imlek Carol, dia mau baptis. Nah, kita, karena dia belum baptis, semua keluarganya sudah dibaptis, tinggal dia sendiri. Tetapi saya melihat satu pekerjaan Tuhan ya, saudara ya. Saya kemarin tanya dia, kenapa Asuk selama ini itu nggak mau ikut Tuhan? Padahal ini keluarga sudah ikut Tuhan semuanya. Dia bilang, saya selama ini sebenarnya nggak ada yang dorong saya. Waduh, waktu dengar kalimat itu berarti membutuhkan orang-orang Kristen yang harus bergerak untuk mendorong. Mungkin orang-orang itu sebenarnya sudah sangat siap, saudara-saudara. Tetapi saudara, mungkin kita nggak, karena kurang peka, kurang penginjilan, sehingga kita nggak punya pengalaman. Sebenarnya orang-orang ini udah siap, tinggal dorong mereka. Tetapi saudara, kenapa kita seringkali agak-agak tidak berani melakukannya? Karena memang kita tahu tantangannya berat. Tantangannya kita ditolak, tantangannya kita tidak diterima. Tantangannya mungkin kita akan diperlakukan kasar, saudara-saudara. Tetapi saudara, itulah memang tantangan di dalam penginjilan. Tuhan Yesus sendiri tidak berjanji, aku menyertai kamu, pelayananmu akan gampang mudah. Tuhan tidak berjanji demikian. Tetapi Tuhan berjanji, aku menempatkan kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, saudara, kalau kita mau perhatikan ya, di dalam bagian firman Tuhan ini, khususnya di Kisah Para Rasul, aku mengutus kamu
pertama-tama menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, saudara. Lalu di seluruh Yudea, lalu Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita tahu ini adalah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Menjadi pelayan Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Mungkin kita sudah tahu, saudara-saudara ya. Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Dari lingkaran yang barangkali lebih dekat kepada kita. Sampai lebih jauh lagi, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, pelayanan penginjilan itu satu pelayanan yang tidak mudah. Karena kalau kita melihat tantangan daripada penginjilan, itu tantangannya begitu besar. Para rasul setelah melihat Kristus yang bangkit, maka kemudian pelayanan mereka bukan mudah, justru begitu sulit, saudara. Karena kemudian setelah mereka memberitakan Injil, walaupun mungkin Petrus kemudian ketika beritakan Injil ada ribuan orang bertobat, 5.000 orang lebih bertobat, saudara. Mungkin antara berapa? 5.000 bisa berapa orang ya, saudara? Banyak ya, 5.000, kemudian ada 2.000 lagi, jadi 7.000. Banyak dia beritakan Injil. Tapi kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul, di pasal 4 ayat 26 sampai 27, itu sudah ada tantangannya. Di mana raja-raja dunia sudah bersiap-siap, para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dia dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Bayangkan saudara, di pasal 4 sudah ada tantangannya. Sudah ada pergumulannya, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat, saudara, tantangan di dalam pekerjaan Tuhan, selain tantangan dari luar, termasuk tantangan dari dalam gereja sendiri. Jadi kita itu menghadapi tantangan dalam pekerjaan Tuhan. Ada yang dari luar yang memang benar terang-terangan, saudara. Mungkin itu dari pemerintah, mungkin itu dari lingkungan. Beberapa waktu yang lalu, pas Jumat Agung, kita melihat ada satu gereja, kalau tidak salah di Tangerang, saudara. Itu ditutup ya. Saya lupa, Terunagah kalau tidak salah, saudara. Kita bersyukur memang pemerintah sudah, Kementerian Agama sudah menyelesaikannya, saudara. Tetapi itu tantangan, saudara. Kesulitan di sana. Tantangan dari luar. Dan kita melihat juga tantangan dari dalam juga ada, saudara. Misalnya di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Di sana dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi dari mana, saudara? Ini muncul dari dalam. Karena memang gereja terus bertumbuh, kemudian muncul banyak pergumulan-pergumulan. Jadi ada tantangan dari luar, juga ada tantangan dari dalam. Kita bergeser lagi misalnya ke pasal 7, kita akan menemukan Stefanus. Dia dilempari dengan batu. Saulus, waktu itu ada di sana, saudara. Jadi kita bisa melihat tantangan di dalam pekerjaan Tuhan itu sangat-sangat tidak mudah, saudara. Bahkan anak-anak Tuhan seperti Stefanus sendiri pun harus mati martir. Oleh karena tantangan yang dari luar ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia, mari kita pikirkan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan ketika Dia menempatkan kita ke tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Apakah kemudian Tuhan Yesus berkata, oke lah kalau mereka menang, silakan menang. Tapi kalau kalah juga nggak apa-apa, silakan kalah, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sudah tahu sebenarnya kondisi kita. Tuhan Yesus juga sudah tahu pergumulan-pergumulan yang kita hadapi dari luar, termasuk dari dalam. Maka Tuhan Yesus bagaimana Dia menjamin misinya itu, supaya bisa berjalan dengan baik. Maka Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara, kalau kita melihat kekuatan kita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, tidak pernah terletak pada kekuatan kita. Entah itu kita sebagai hamba Tuhan, entah itu kita sebagai majelis, sebagai diaken, entah itu mungkin sebagai gereja besar. Mungkin kita juga bersandar kepada uang, mungkin juga bersandar kepada nama, bersandar pada kekuatan. Semua itu tidak, saudara. Untuk menjalankan misi ini, kekuatan kita terletak hanya kepada Tuhan yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman.
Maka pekerjaan Tuhan, keberhasilannya di dalam dunia ini, saudara, itu tidak bergantung sedikit pun kepada kita yang mengerjakannya. Pekerjaan Tuhan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan yang menyertai yang kita kerjakan. Maka kalau tidak ada penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita tidak akan mungkin bisa berhasil. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin bisa berbuah. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menghadapi tantangan dan kesulitan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin berani memberitakan Injil. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, tidak mungkin gereja bisa bertumbuh. Saudara, maka penyertaan Tuhan itu adalah hal yang penting bagi kita yang melayani Tuhan. Di dalam zaman ini, saudara, maka saya melihat betapa pentingnya kebergantungan kita kepada Tuhan. Tanpa kita bergantung, tanpa kita bersandar, tanpa kita berdoa, Yesus sendiri berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku. Di dalam Yohanes pasal 15, Yesus sendiri berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan apapun untuk pekerjaan Tuhan yang penuh kesulitan ini, tanpa kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kecuali kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan ini, saudara-saudara. Sebab Tuhan berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka saya melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberhasilan kita dalam menjalankan misi yang besar dengan kesulitan yang sangat besar, hanya kembali kepada Yesus yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Maka saudara, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara, kalau kita melihat, selalu Tuhan Yesus itu memang pelayanannya luar biasa, begitu sibuk. Kemarin saya merenungkan satu bagian firman Tuhan, saudara, dikatakan bahwa untuk makan pun mereka tidak punya waktu. Sangat sibuk. Saudara, kita sangat sedih ketika banyak hamba Tuhan begitu malas dalam pekerjaan Tuhan. Banyak majelis dia akan malas dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Banyak orang Kristen begitu malas dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa dia sendiri pun untuk makan nggak punya waktu. Begitu giatnya dia memberitakan pekerjaan Injil. Bahkan ketika dikatakan begitu banyak orang banyak itu, saudara, meminta dia untuk pergi untuk melayani saudara-saudara. Supaya dia terkenal, punya nama, punya kuasa, saudara. Tapi justru ada satu hal lagi yang Tuhan Yesus lakukan. Dia pergi justru menyendiri berdoa. Jadi saudara, di sisi yang lain Tuhan Yesus itu begitu giat memberitakan Injil. Tetapi di dalam kesibukan dia yang sangat-sangat sibuk, tapi juga Tuhan Yesus dikatakan, bahkan ketika mungkin banyak orang ingin dia lakukan ini, lakukan itu, tapi Tuhan Yesus justru pergi menyendiri, bahkan dia berdoa, saudara. Jadi kita bisa melihat apa yang menjadi kekuatan Tuhan Yesus dalam melakukan pelayanan yang sangat super sibuk di tengah dunia ini. Bagaimana Tuhan Yesus menjalankan pelayanan dia yang sangat-sangat tidak mudah dalam dunia. Saudara, dia mengerjakannya dengan dia berdoa bergantung kepada Bapa di sorga. Makanya salah satu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, teladan dia itu adalah menyendiri berdoa, bahkan pagi-pagi. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak di antara kita sediakan waktu berdoa pagi-pagi? Bukan berarti doa pagi itu lebih mujarab, tetapi masalahnya saudara, Yesus sendiri beri teladan buat kita berdoa di pagi hari. Berapa banyak saudara kita di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan, kita berlutut pagi-pagi sebelum kita melakukan aktivitas kita sediakan waktu mau berdoa kepada Tuhan, bergantung karena kita tahu kita bisa hanya dimampukan karena ada penyertaan Tuhan. Tapi saudara, berapa banyak kita lebih mementingkan pelayanan kita daripada kita mementingkan relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Karena kita tahu saudara, keberhasilan kita di dalam menjalankan pelayanan ini bukan tergantung pada diri kita sekali lagi. Tetapi bergantung bagaimana kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam saat teduh saya kemarin saya merenungkan bagian ini. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri itu sangat-sangat melimit dirinya, saudara-saudara. Untuk menikmati yang namanya kenikmatan dunia ini. Sangat melimit dirinya.
Karena waktu untuk makan saja dia tidak punya. Sangat sedikit waktu mereka. Di dalam Injil ini dicatat, saudara. Begitu waktunya itu sangat-sangat. Karena sangat sibuk, saudara. Dan dia membatasi dirinya, saudara-saudara. Untuk menikmati, baik termasuk dia bekerja luar biasa sangat giat. Bahkan kemudian Tuhan Yesus, ketika orang mungkin sanjung-sanjung dia, bikin dia supaya jadi orang terkenal, viral, yang seringkali mungkin hari ini banyak orang ingin mencari follower lebih banyak, pengikut lebih banyak. Tuhan Yesus tidak mau popularitasnya seperti itu. Dia melimit dirinya untuk hal itu, saudara. Bahkan membatasi dirinya dari segala kenikmatan di dunia ini. Dan Yesus berkata, justru makananku adalah melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudara, waktu saya merenungkan bagian itu kemarin, saya hanya berdoa, Tuhan, kiranya firman Tuhan ini juga boleh terjadi bagi kehidupan saya pribadi dan bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Makanan kita itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Saudara-saudara, ada orang yang sangat mementingkan makanan. Kenapa sangat mementingkan makanan? Karena ini adalah pikiran orang yang duniawi. Pikiran orang yang duniawi. Hawa nafsunya maksudnya, saudara. Karena hawa nafsunya begitu kuat, dia makan. Jadi otaknya, hidupnya itu makan. Tetapi ada orang memang makan, ini level kedua mungkin, saudara. Ada orang makan, tetapi dia makan memang untuk kebutuhan aja, supaya dia bisa beraktivitas. Nah, itu mungkin lebih baik sedikit ya. Tapi ada level yang lebih baik lagi, saudara. Makanan, dia tidak hanya melihat tubuh manusia itu butuh makan. Tetapi dia melihat manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Dia melihat makanannya itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu jauh lebih tinggi levelnya. Dan kita, saudara, mestinya bukan menjadi manusia duniawi, tapi menjadi manusia rohani di dalam menjalankan pekerjaan Tuhan. Yesus sendiri berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini apa artinya, saudara? Kita harus menjadi manusia rohani. Yang makanan kita itu adalah pergi melayani, memberitakan Injil. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sendiri sudah memberikan jaminan kepada kita. Untuk kita berhasil menjalankan misi ini, Yesus sendiri menjamin, aku menyertai kamu. Jadi Yesus mau berkata, jangan takut kalau kamu melayani. Jangan takut kalau kamu melayani, meskipun kesulitannya besar. Jadi kalau saya konkretkan lagi, Tuhan berkata begini, jangan takut mungkin meskipun nggak ada orang mendukung kamu. Karena kalau Tuhan mendukung kita, meskipun mungkin tidak ada yang mendukung, pasti Tuhan membuat berhasil, saudara. Maka Tuhan berkata, jangan takut kalau nggak punya uang. Tuhan mau berkata, meskipun nggak ada uang, tapi kalau Tuhan sertai, itu pasti berhasil, saudara. Nah, ini kalau kita melihat, ini janji Tuhan kepada kita. Dan kalau kita melihat, saudara-saudara, Tuhan seolah-olah mau berkata begini, mungkin di dalam pelayanan kita, saudara. Sekarang mungkin kita bisa melihat, mungkin banyak tantangan. Tetapi Tuhan berkata, bertekun, bersabar, jangan lari, hadapi. Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, artinya jalan terus. Nah, saudara-saudara, prinsip ini begitu penting di dalam pelayanan kita. Meskipun kita ada di tengah-tengah serigala, tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu sampai kapan? Senantiasa. Senantiasa apa artinya, saudara? Senantiasa di segala waktu. Ketika lancar, ketika ada kesulitan, Tuhan berkata, senantiasa aku menyertai kamu. Nah, saudara, apa ini tidak menjadi satu kekuatan penghiburan untuk kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan di tengah dunia ini? Apalagi, saudara, janji penyertaan ini diberikan saat kapan? Diberikan kepada kita yang memberitakan Injil. Diberikan kepada kita yang menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka kalau gereja menjalankan pekerjaan Injil, apakah Tuhan meninggalkannya? Saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan menjalankan pekerjaan pemberitaan Injil, apakah Tuhan meninggalkan kita? Saya yakin tidak, saudara. Justru kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak pernah melihat penyertaan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam pelayanan kita. Maka saudara, kalau kita melihat ya di dalam kisah para rasul, misalnya ya saudara, bagaimana kemudian di dalam kisah para rasul ini, orang-orang yang memberitakan Injil itu
Luar biasa, meskipun memang ada tantangannya. Tapi kemudian gereja Tuhan itu terus bertumbuh. Karena memang Tuhan sertai mereka. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Misalnya saudara, kalau kita melihat ya, di dalam pelayanan, baik misalnya rasul-rasul lah, misalnya Petrus lah, atau kita misalnya Paulus, termasuk Silas misalnya, dan rasul-rasul yang lain, saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka, memakai mereka. Tantangannya ada, tapi kemudian banyak jiwa bertobat. Kita melihat gereja mula-mula, kenapa berkembang? Karena memang ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menggenapi firman-Nya di sana. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi yang bikin gereja maju, saudara, karena memang Tuhan. Termasuk saudara kalau kita melihat ya misalnya di dalam pelayanan kita sendiri saudara. Di dalam pelayanan di GKK, sekarang GKK sudah 51 tahun. Kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai gereja ini saudara-saudara. Sejak gereja ini dari 51 tahun yang lalu, di tahun 75, sekarang sudah tahun 2026, kita bisa melihat Tuhan bekerja luar biasa. Nah sekarang saudara, dari pengalaman yang sudah ada, dari firman Tuhan, apakah kita masih mau terus takut, gentar, tidak berani, atau kita mau ambil satu sikap? Aku percaya, aku yakin Tuhan menyertai. Aku yakin Tuhan tidak meninggalkan. Aku yakin Tuhan menolong. Saudara, Tuhan sendiri sudah memberikan satu janji. Saya bacain sekali lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Tuhan menyertai kita. Dengan Roh-Nya memberi kita keberanian. Dengan Roh-Nya memampukan kita. Biarlah kita terus semangat, terus giat dari hari ini dan seterusnya di dalam menjalankan misi Tuhan. Karena kita tahu Tuhan menyertai, Roh Kudus juga memampukan kita. Demikian untuk firman Tuhan ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.